Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan kalamnya yang mulia, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sungguh. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita mati, kita meninggal, kita wafat kecuali dalam keadaan muslim. Wa ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan kalamnya yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah datang kepada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jamaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia rezeki yang begitu banyak Allah kasih buat kita. Banyak atau sedikit, Bu? Banyak. Maka Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Gak bakalan kita sanggup hitung-hitung nikmatnya Allah yang begitu banyak. Waktu COVID kemarin, satu botol oksigen berapa harganya? 30.000 atau 50.000. Itu cuma buat beberapa jam atau buat setengah hari. Nah, kalau Allah tagih ini rekening oksigen kita, bangkrut kita. Maka bersyukur, alhamdulillah. Ibu-ibu kalau dikasih uang belanja 200.000, bersyukur, alhamdulillah. Ya, kata ibu-ibu 200.000 buat apa? Mau makan tempe sama tahu setiap hari. Makanya kalau kurang, mintanya jangan sama suami. Puyeng suami, kalau duitnya nggak ada lagi, mintanya sama Allah. La'in syakartum la'azidannakum. Kalau kita syukur, Allah tambahin, insya. Sebaliknya kalau kita kufur, kita lupa berterima kasih, Allah gak bakalan kurangin nikmat kita, jemaah. Allah gak bakalan kurangin rezeki kita, enggak. Karena Allah Maha Kaya, gak butuh Allah kurangin rezeki kita. Tapi lebih dahsyat daripada itu, Allah katakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Nauzubillah. Maka bersyukur ibu ya, berapapun uang belanja yang dikasih sama suami, alhamdulillah. Bapak-bapak juga begitu, bersyukur punya istri cerewet, apa ya? Kalau istri kita nggak cerewet, anak kita baru bisa ngomong usia 10 tahun, udah kelas 5 baru bisa ngomong. Makanya kita bersyukur dikasih istri cerewet, anak kita dari kecil udah bisa ngomong. Lah bayi aja udah diajak ngomong ya, masih bayi udah diajak ngomong, makanya masih kecil udah bisa ngomong, alhamdulillah. Pulang kerja capek masih ngomel aja, apa? Emang jatah ngomongnya perempuan itu 20
kata psikolog. Namanya kita sampai rumah, pulang ojek, pulang kerja, pulang ngajar, istri masih ngomong, masih ngomel, ya udah diemin aja. Karena jatah ngomongnya belum habis. Maka ini yang kemudian menjadi penting buat kita untuk saling bersyukur satu sama lain. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada sama kita baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua insyaallah mudah-mudahan termasuk di antara umat Nabi kita Muhammad SAW yang kelak kemudian mendapatkan syafaat yang akhir. Amin ya rabbal jamaah Allah. Jumat kemarin kita sudah masuk 1 Rabiul Awal, bulan di mana baginda kita Nabi SAW dilahirkan dan diwafatkan. Menurut para ulama tarikh, para ulama falak, lahir dan wafatnya Nabi di hari dan tanggal yang sama, hari Senin 12 Rabiul Awal. Kelahirannya tahun gajah, meninggalnya tahun 11 Hijriah. Maka tadi barangkali diawali dengan salawat salat pada baginda kita Nabi SAW dalam rangka kita mengejar mencari syafaatnya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka izinkan juga sama-sama kita salawat sedikit aja lagi. Kalau tadi kita juga sudah awali, maka mari sama-sama juga kita salawat sedikit dalam rangka mengenang betapa mulianya baginda kita Nabi SAW yang tadi kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Gak bakalan kita bisa ngikutin seluruh daripada contoh baginda kita Nabi SAW. Gak bakalan. Tapi mudah-mudahan sedikit daripada sifat baginda Nabi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sama-sama ya Pak ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa ad-daraji. Ya Rasulullah, Al-Fatayya jiratal alami, Muhailal judi wal karami. Nabi adalah insan biasa, namun dirinya sungguh mulia. Sungguh mulia akhlaknya Nabi, walau dicaci tak sakit hati. Salamun alaik ya rafi'a syani. Sungguhlah berkah hartanya Nabi, walaupun banyak habis dibagi. Salamun alaik ya rafi'a syani wa tarji. Di malam hari banyak tafakur kepada Allah, banyak bersyukur. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya. Salamun alaik ya rafi'a syani wa tarji. Menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit. Menerima undangan seorang miskin dan kaya, tak dihinakan.
Inilah Rasul tauladan mulia diutus untuk kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Gitu ya jemaah, kira-kira baginda kita Nabi Sallam di antaranya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Sungguhlah berkah hartanya Nabi, walaupun banyak habis ibadah. Kita kadang-kadang kenal Nabi dari satu sisi waktu beliau lapar. Padahal pedang perang beliau itu berlapis emas. Kuda perang beliau, kuda perang yang paling mahal. Cuma hartanya memang habis bagi-bagi buat umatnya, buat yang membutuhkan dan buat perjuangan mendirikan kalam Allah la ilaha. Begitu juga para sahabat-sahabat Nabi, gak ada yang miskin, cuman hartanya habis dibagi-bagi, ngikutin baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhlah mulia akhlaknya Nabi, walau dicaci tak sakit hati. Kalau kita bisa perang 7 turunan tadi ya, dilemparin kotoran, dicaci maki, dikatain penyihir, bisa ribut turun temurun kita, bapak, anak lagi sampai ke cucu. Inilah Nabi SAW yang dihadirkan buat kita, emang luar biasa dan sungguh walaupun insan biasa tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari banyak tafakur kepada Allah, banyak bersyukur yang dicontohkan Nabi waktu sholat malam sampai kakinya bengkak. Mengikat batu pada perutnya saking laparnya. Ketika satu episode Nabi mengikat perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Beberapa kali sahabat umatnya datang ke rumah Nabi SAW minta makanan, padahal tinggal sisa buat keluarganya pun, kemudian nasi dikasih oleh baginda kita Nabi SAW. Kalau kita gimana ya? Kita jauh. Kemudian menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit. Nah ini nih bagian kita nih jemaah. Kadang-kadang kalau ada orang yang kaya, kira-kira yang jenguk banyak nggak jemaah? Wow, pakai mobil, pinjam Pak Wahyu mobil, kita mau jenguk Pak Fulan. Giliran yang miskin yang sakit, sepi. Kagak ada buah, kagak ada apa gitu. Inilah baginda kita Nabi SAW yang ngajarin kita menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit. Satu lagi yang lebih contohkan buat kita, menerima undangan seorang. Lanjutin. Ya apa? Karena buat tampil dia besok. Kemarin dia latihan berapa kali. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Giliran ada undangan tahlilan, lagi-lagi orang kaya, coba kita sampai keluar-luar itu. Coba ya. Kenapa? Karena basicnya ayam, ya kan? Sayur, buah, daging. Giliran orang miskin yang undang sepi. Kata kita paling tempel lagi. Inilah baginda kita Nabi SAW yang memang luar biasa dihadirkan buat kita menjadi contoh teladan yang mulia jemaah. Maka di momentum Rabiul Awal ini mengingat begitu luar biasa Nabi kita Muhammad SAW, sekedarnya kita bisa melakukan sunnah-sunnah beliau yang sedikit, mudah-mudahan paling tidak menjadi ruang kita untuk kemudian mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Allah, agar kita nanti tidak ketinggalan syuruk, ya, insya Allah ini sudah masuk syuruk, tapi kita salat isyraq 15 menit berikutnya. Jadi
Jadi insya Allah kita akhiri 15 menit berikutnya supaya kita bisa kebagian sholat Isyraq. Sholat apa tadi? Sholat yang kita bisa umroh setiap hari Ahad. Jadi buat kita yang belum umroh, sholat Isyraq 2 rakaat. Kata Nabi, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, ta'lim, baca Quran di masjid, berdiam diri, beriktikaf sampai datang waktu syuruk. Waktu syuruk itu waktu tergelincirnya matahari. Kemudian sholat kurang lebih 15 menit berikutnya 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala umroh, insya Allah. Begitu juga bapak-bapak yang barangkali belum berkurban, datang setiap Jumat di awal waktu seperti kurban seekor sapi. Datang di waktu yang kedua seperti berkurban seekor kambing. Datang di waktu yang berikutnya sampai kemudian seperti berkurban seekor ayam. Maka insya Allah kita tutup ta'lim kita dengan sama-sama mendirikan 2 rakaat salat Isyraq agar kita mendapat pahala seperti, nggak sama tapi seperti haji dan umrah, insyaallah. Jemaah Allah. Terus kita bangun syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala mengikuti tabiat baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita begitu banyak nikmat karunia rezeki bagi siapapun hambanya tanpa terkecuali. Benar ya? Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita rahmat rezeki tanpa terkecuali. Yang mau salat Allah kasih, yang mau salat Allah kasih juga. Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat rezeki buat kita bagi siapapun hambanya. Yang mau ngaji Allah kasih, yang mau ngaji Allah kasih. Yang mau sedekah Allah kasih, yang mau sedekah Allah kasih juga, jemaah. Yang mau bakti sama orang tua, yang nggak mau bakti sama orang tua, Allah kasih juga. Allah nggak pernah hitungan. Cuma barangkali kita yang suka hitungan. Benar ya jemaah. Cuma insya Allah bukan jamaah sini tadi, jamaah sana. Oh, kita yang suka hitungan, kapan Pak? Waktu Allah panggil kita 5 kali 1 hari. Padahal itu bukan panggilan muadzin, tapi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung ini kerjaan bagi banyak-banyaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dagangan lagi rame. Sampai azan selesai kita nggak bangun juga. Sampai sholat zuhur selesai kita nggak bangun juga. Akhirnya kita sholat zuhur jam 1, jam setengah 2, jam 2. Seringkali kita sholat zuhur menjelang asar, sholat asar menjelang maghrib, sholat maghrib menjelang isya, sholat subuh menjelang duha. Allah nggak pernah hitung-hitungan. Cuma kita yang barangkali sering hitungan. Kalau hitung-hitungan repot ya. Satu kali kita lupa sholat, 1 hari kita lupa ngaji, diberhentiin jatah nikmat kita. Kalau kabut ya. Maka bersyukur kita punya Tuhan Allah Rabbul Alamin, gak pernah hitungan. Cuma kita yang suka hitungan. Maka jemaah rahmatullah, bersyukur terus pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal atas apapun kondisi kehidupan kita hari ini. Sebagian kita barangkali hari ini sedang merasakan, atau sebagian besar, sebagian kecil sedang ngerasain hidup rada gimana gitu ya Bu ya. Yang mau ngisi bensin kalau pertalite bisa 15 menit gitu kan. Harga-harga ya lumayan. Inilah dunia jemaah yang kadang-kala sering kali silih berganti, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dan ujian isinya, dunia isinya ujian. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai zaman yang akan datang, dunia isinya ujian. Maka
Kenapa di dunia isinya ujian? Karena Allah pengen tahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen lihat di antara kita siapa yang paling baik amalnya, yang paling sabar, yang paling syukur, maka dia yang paling baik amalnya, yang kemudian Allah hadiahkan surga. Jemaah. Dunia emang banyak ujian, banyak cobaan. Kalau sedikit namanya apa baca? Cobain. Dunia banyak cobaan, kalau sedikit namanya apa bu? Cobain. Makanya gak usah aneh kalau di dunia banyak ujian, banyak cobaan. Habis selesai satu ada lagi, habis selesai satu ada lagi, sampai kita mati baru selesai. Lalu kemudian kata kita, ente ngomong doang bang, kita ngerasainnya sampai kejengkang. Kita ngerasainnya sampai kejengkang karena begitu susah. Ya emang begitu dunia. Begitulah tabiat ujian, gak ada yang ringan jemaah. Bocah SD mau ke SMP, ujian berat. SMP mau ke SMA, tambah berat. SMA mau kuliah, tambah berat. Udah kuliah pengen kerja, tambah. Kemarin baru saya baca kemarin hari Rabu pas anak ngaji, baca di internet, ternyata 2026 ada 1 juta pengangguran yang sarjana, jemaah. Pengangguran yang sarjana. Maka kemudian buat kita apa hikmahnya? Kerja mah apaan aja. Makanya untuk anak-anak Gen Z zaman sekarang emang begitu. Kadang-kadang kerja milih-milih, jadi akhirnya lebih baik nganggur daripada kerja. Kalau kita mah dulu kerja apa aja yang penting dapat duit. Maka kenapa ujian berat? Karena hadiahnya apa? Surga. Kalau hadiahnya cuma panci, penggorengan, termos, itu namanya lomba 17-an tuh. Kalau hadiahnya sepeda, mesin cuci, namanya lomba panjat pinang. Nah kita di dunia hidup berat, ujian berat karena hadiahnya surga. Insya Allah. Maka cukup sadarkan diri kita dengan 2 pesan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak bakalan Allah kasih kita ujian kecuali kita pasti sanggup melewatinya. Kita dikasih istri cerewet, pasti kita sanggup. Kita dikasih dompet tipis, pasti kita sanggup. Maka kata Allah, Allah gak bakalan ngasih ujian kecuali kita pasti sanggup melalui. Lalu yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah katakan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'a, dan boleh jadi apa-apa yang tidak kita sukai jemaah. Apa-apa yang tidak kita senangi, kata Allah, wa huwa khairul lakum, ternyata itu baik buat kita. Murid ngaji saya kemarin juga pada bilang, iya ini Pak, pengen masuk UNJ nggak lulus, pengen masuk UGM nggak lulus, dan lain sebagainya. Maka nggak lulusnya anak-anak kita, anak didik kita, maka itu baik buat dia menurut Allah. Gaji kita hari ini misalnya baru 1 juta, 2 juta, itu baik buat kita menurut Allah. Jangan-jangan kalau dikasih 10 juta kita bingung kan, mau diapain ini duit gitu kan, akhirnya dihabisin kata wa sa'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan Allah katakan, dan boleh jadi yang kita sukai, yang kita senangi, kita pengen kaya, pengen banyak duit, pengen punya mobil ini, mobil itu, wa huwa syarrul lakum, ternyata itu buruk buat kita menurut Allah. Dan kita emang gak tahu apa-apa jemaah.
Yang tahu cuma Allah, maka Allah tutup ayatnya dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Allah Maha tahu dan kita nggak tahu apa-apa. Maka kita mah kayak pion catur. Allah mau majuin kita, kita maju. Allah mau mundurin kita, kita mundur. Allah mau bikin kita ke kanan, kita ke kanan. Ke kiri, kita ke kiri. Kita jalanin sampai kemudian Allah ridho dengan apa yang kita jamaah Allah. Lalu kapan ujian kita berakhir? Sampai kita wafat, kita meninggal, kita dikubur dalam tanah, baru ujian hidup kita berakhir. Udah selesai, Bu? Belum. Ada ujian yang kedua waktu kita dipendam dalam tanah, ada ujian namanya alam barzakh. Ujian yang panjang, nggak tahu ujungnya kapan. Karena waktu kita masuk ke dalam kubur, kita baru diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam kubur. Kapan, Pak? Waktu datang hari kiamat. Dan kita nggak tahu apakah kiamat minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Wallahu a'lam. Berarti kalau kita masuk ke dalam kubur bahagia, alhamdulillah, sepanjang sampai nunggu kiamat kita bahagia. Kita ngopi ya, ada nggak kopi satu aja? Kuburan. Belum ya. Tapi kalau kita sengsara, na'udzubillah, sepanjang di kubur itulah sampai hari kiamat kita nungguin hari kiamat dalam siksaan malaikat-malaikat yang sadis yang menyeramkan jemaah. Sampai hari kiamat urusan ujian kita selesai? Belum. Kita akan ada ujian terakhir, itu ujian alam akhirat, paling tidak waktu di padang mahsyar. Begitu kita dikumpulin, kita kembali diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panasnya matahari yang diibaratkan satu jengkal di atas kepala kita. Dan itu kembali lagi pada amal perbuatan kita waktu hidup di dunia. Konon katanya satu jengkal itu sebenarnya seperti 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? 1000 ya. Jauh sebenarnya. Cuma karena matahari begitu besar, tapi panasnya begitu luar biasa. Maka siapa yang punya payung daripada panasnya matahari di padang mahsyar? Mereka yang punya payung yang suka baca Al-Quran. Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Maka Al-Quran jadi penolong kita kelak di hari kemudian. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz, Bu. Kalau nggak bisa setengah juz, 2 halaman. Nggak bisa 2 halaman, 1 halaman. Nggak bisa 1 halaman, 1 lembar. Nggak bisa 1 lembar, 1 ayat. 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Saking pelitnya kita sama waktu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking kata kita sibuk urusan kerjaan, urusan dagangan, sampai kita nggak sempat baca Quran. Jamaah Allah, kalau kita bilang hari ini kita nggak sempat baca Quran, maka kelak siap-siap kita sibuk ditinggalkan Al-Quran. Tadi tuh kita nggak punya payung di padang mahsyar. Maka yang nggak punya payung karena begitu panasnya sinar matahari di atas kepala kita, dikisahkan ada yang tenggelam dengan air keringatnya sampai ke atas mata kakinya, ada yang tenggelam sampai ke atas dadanya, ada yang tenggelam sampai menutupi kepalanya. Dan itu kembali lagi kepada amal ibadah kita waktu di dunia jemaah. Kalau ujian dunia udah selesai waktu kita kubur,
Kalau ujian alam barzakh sudah selesai, waktu kita dibangkitkan ketika hari kiamat, dan kalau ujian alam akhirat sudah selesai pada fasenya, maka ujian kita selesai dan kita akan menikmati segala keindahan-keindahan itu waktu kaki kita nginjekin di surga. Baru ujian selesai. Waktu kaki kita nginjek di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian kita selesai. Di surga nggak ada ujian lagi, semuanya enak. Makan nggak perlu BAB, nggak perlu buang air, apa yang kita minta ada. Bahkan kenikmatan terbesar yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nggak boleh bayangin hari ini kayak gimana. Maka itulah kemudian kenikmatan dan ujian yang terakhir waktu kita menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kenikmatan yang nggak bisa kita bayangkan. Wala ainun ra'at wala udhun sami'at. Nggak pernah bisa kita lihat, nggak pernah kita dengar jemaah. Maka di momentum Rabiul Awal ini di antara sifat baginda kita Nabi SAW, yaitu syukur dan sabar dalam menghadapi kehidupan dunia kita yang mudah-mudahan berujung pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup, syukur dan sabar nggak ada yang punya jemaah kecuali cuma satu orang. Kira-kira kita kebagian nggak? Kata Nabi, yang punya syukur dan punya sabar cuma satu orang. Siapa jemaah? Orang yang beriman. Ajaban di amril mu'min, kata Nabi SAW. Sungguh ajaib orang beriman itu. In asabathu dharrun sabar. Kalau dikasih kesulitan dia bersabar. Wa in asabathu syarrun syakar. Kalau dia dikasih kesenangan dia bersyukur. Dua-duanya kata Nabi, fakana khairullah, itu baik buat orang yang beriman. Jadi waktu kehilangan dompet itu baik buat orang yang beriman. Waktu naik gaji itu juga baik buat orang yang beriman. Dan cuma orang yang beriman yang punya sifat syukur dan sabar. Dan ini yang diwariskan baginda kita Nabi SAW buat kita umatnya, agar kita kemudian bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang terakhir jemaah Allah, sebagai penutup, selain momentum Rabiul Awal, kelahiran dan wafatnya baginda kita Nabi SAW, besok kita juga akan memperingati 17 Agustus, hari kemerdekaan kita yang keberapa, Bu? 81. Ada PR di sini? Ada. Alhamdulillah. Kalau ulama dan umarah bersatu padu, urusan umat beres, insyaallah. Maka kita harus juga mensyukuri nikmat kemerdekaan 81 tahun silam dengan cara apa? Dengan cara berbuat untuk bangsa kita yang kira-kira kita bisa. Yang bisa ngajar-ngajar, yang bisa bersih-bersih, macam-macam dan bisa kita kerjain. Tapi kita perlu mengingat satu hal jemaah rahimahullah, yang hari ini barangkali, mohon maaf, barangkali kita suka lupa bahwa masih ada saudara kita yang masih dalam kesulitan dan belum merdeka puluhan tahun. Siapa jemaah? Saudara kita di Palestina, yang kadang-kadang kalau nggak ada beritanya kita lupa ngirimin doa, kita lupa bersedekah buat saudara-saudara kita Palestina karena nggak ada beritanya dan memang nggak dimunculin. Sementara kondisinya masih dalam penjajahan yang luar biasa. Maka ini momentum buat kita kembali mengingat bahwa founding father bangsa kita, proklamator bangsa kita, katakan bahwa bangsa Indonesia tidak menyetujui adanya penjajahan di atas dunia, harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kenapa kita harus terus mengingat bangsa Palestina? Karena bangsa Palestina yang pertama kali mengakui kedaulatan kemerdekaan bangsa Indonesia jemaah. Tahun 1944 sebelum kita merdeka, bangsa Palestina sudah lebih dulu mengikrarkan berdasarkan literasi yang ada, mengikrarkan lebih dahulu bersama Mufti Palestina yaitu Muhammad Abed Husaini. Disebarkan melalui radio karena beliau adalah tokoh media ketika itu. 2 hari berturut-turut diumumkan kedaulatan kemerdekaan Indonesia bersama seorang saudagar besar Palestina Muhammad Ali Tahir, yang kemudian beliau menyumbangkan juga begitu banyak hartanya buat kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka bolehlah kita mengenang apa-apa yang kemudian sudah diperjuangkan saudara-saudara kita dulu pertama kali mengikrarkan kemerdekaan bangsa Indonesia sebelum bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya kemudian Mesir mengikuti dan seterusnya. Maka jamaah Allah, setidaknya kita terus ingat sesuatu dari Palestina yang sampai hari ini masih dalam kesulitan yang luar biasa. Makannya susah, minumnya susah, sekolahnya amburadul, rumahnya juga berantakan. Maka setidaknya kita kirimkan doa Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Filistin. Semoga semua kita insyaallah dalam kemerdekaan ini kita juga bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur dengan segala apa ya. Wallahu a'lam. Insyaallah ini tazkirah pengingat buat diri saya sendiri pribadi khususnya, dan mudah-mudahan juga menjadi pengingat buat kita semua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Kalau kita sama sama muslimin dakwah fi subhanallah wa tahiyatul bi salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi